Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak hebat kelas 5, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga anak-anak selalu dalam keadaan sehat ya. Alhamdulillah hari ini bisa berjumpa lagi dengan Bu Anita pada muatan pelajaran IPA. Anak-anak, sebelum kita mulai, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap untuk belajar ya? Jangan lupa siapkan juga buku paket dan alat tulisnya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar perubahan wujud benda. Materi ini dapat juga kalian pelajari pada buku paket tema 7 subtema 1. Anak-anak, ingatkah kalian pada pembelajaran sebelumnya kita telah mengenal benda padat, benda cair, dan benda gas beserta ciri-cirinya. Baik benda padat, cair, dan gas dapat mengalami perubahan wujud. Apa saja perubahan wujudnya? Dapat anak-anak lihat pada bagan berikut ini. Ini adalah bagan perubahan wujud benda. Nah, untuk lebih jelasnya, simak penjelasan Bu Anita ya. Perubahan wujud yang pertama adalah mencair. Mencair atau melebur adalah perubahan wujud benda padat menjadi benda cair. Contoh peristiwa mencair adalah es yang didiamkan di ruang terbuka akan meleleh dan kembali menjadi air. Coba lihat es krimnya ketika didiamkan akan meleleh, begitu juga dengan es batu. Contoh selanjutnya adalah mentega yang dipanaskan akan meleleh. Mentega ini awalnya berbentuk padat. Ketika dipanaskan dan dimasak, lama-kelamaan akan meleleh. Perubahan wujud yang kedua adalah membeku. Membeku adalah perubahan wujud benda cair menjadi benda padat. Contoh peristiwa membeku yang pertama adalah air yang dimasukkan ke dalam freezer akan menjadi es atau akan membeku. Ini adalah contohnya. Anak-anak sering ya membuat es di dalam freezer. Mula-mula kita mengisi air, kemudian masukkan ke freezer dan akan menjadi es. Contoh selanjutnya adalah agar-agar atau puding yang dimasak semula cair, kemudian lama-lama akan mengeras atau membeku. Coba perhatikan gambar berikut. Saat memasak puding, awalnya cair, kemudian kita diamkan dan dinginkan, lama-lama akan membeku dan mengeras. Perubahan wujud yang ketiga adalah menguap. Menguap adalah perubahan wujud benda cair menjadi benda gas. Contoh peristiwa menguap yang pertama adalah air yang dipanaskan terus-menerus akan berubah menjadi uap air. Coba perhatikan gambar berikut. Ini adalah contoh saat kita memasak air. Ketika dipanaskan terus-menerus, airnya akan menjadi uap air. Dan apabila kita lupa mematikan kompor, lama-kelamaan airnya bisa habis. Contoh selanjutnya, pakaian basah yang dijemur kemudian akan menjadi kering. Karena adanya sinar matahari, maka pakaian basah dapat menguap dan menjadi kering. Peristiwa perubahan wujud yang keempat adalah mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud benda gas menjadi benda cair. Contohnya adalah dinding luar gelas yang menjadi basah karena bagian dalam gelas diisi es. Anak-anak tentu pernah minum air yang di dalamnya ada esnya. Nah, bagian luar gelasnya akan menjadi basah. Ini adalah contoh peristiwa mengembun. Contoh selanjutnya adalah kaca di dalam mobil yang menjadi basah apabila kondisi di luar dingin atau hujan. Perubahan wujud yang kelima adalah menyublim. Menyublim adalah perubahan wujud benda padat menjadi benda gas. Contoh peristiwa menyublim yang pertama adalah
Kapur barus yang diletakkan di lemari lama-kelamaan akan mengecil dan habis. Kapur barus ini awalnya berupa benda padat dan keras, tetapi saat kita letakkan di lemari lama-kelamaan akan mengecil dan bisa habis. Contoh selanjutnya adalah pengharum ruangan dalam mobil yang semula berbentuk padatan lama-lama akan habis. Ini juga contoh peristiwa menyublim. Selanjutnya, peristiwa yang keenam adalah mengkristal. Mengkristal atau menghablur adalah perubahan wujud benda gas menjadi benda padat. Contoh perubahan wujud mengkristal yang pertama, pembuatan es kering atau dry ice. Pembuatan es kering ini dengan cara karbon dioksida dimasukkan ke dalam ruangan bertekanan tinggi sehingga menjadi padat dan menjadi es kering. Ini adalah contoh gambar es kering. Jadi perbedaannya kalau es yang biasa kita buat itu dari air, sedangkan es kering ini dibuat dari karbon dioksida. Kemudian lama-kelamaan menjadi es. Contoh selanjutnya adalah lubang knalpot yang menjadi kotor berwarna hitam karena gas karbon monoksida yang berubah menjadi padat. Nah, ini adalah contoh peristiwa mengkristal. Bisa dipahami ya nak ya, ada 6 peristiwa perubahan wujud benda yang telah kita pelajari hari ini. Bu Anita berpesan segera kerjakan latihan soalnya, pelajari juga buku paketnya. Semangat belajarnya, semangat ibadahnya. Kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bu Anita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.